وبركاته. ولي في هذا الكتاب ولجميع مشايخنا المعلمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للمعلم الطلاب ومسهل الخير لمن يتعلم، ثم الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه جاء يعظم. يا ربنا كفر عنا ذنوبنا ووالدينا ولمن هو مسلم. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم. آمين 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 ويا فتاح. آمين 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 ويا عليم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام وشارع الحلال والحرام ومؤيد الأحكام بالأحكام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام وصحبه الظلام وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Al-Huda, wabil khusus guru kita dan sekaligus ketua dari Majelis Ta'lim Ustaz Haji Ahmad Nasir, orang tua kita Bapak Haji Muhtar Syarif, dan seluruhnya pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Yang tadi sudah kita bacakan dan yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita langsung pada pembahasan fikih, kitab Durus Fiqhiyah Al-Halaqatur Rabi'ah yang tingkat 4. Lanjutkan pembahasan yang lalu tentang zakat. Kita semua sudah tahu tentang mustahik, orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8. Nah, kemudian dikembalikan kepada pelaksanaan zakat untuk para muzaki. Ada dua pihak di sini, ada mustahik, orang yang menerima zakat, ada muzaki. Muzaki ini orang yang berzakat. Nah, muzaki harus niat ibadah yang berupa pelaksanaan dari satu kewajiban. Ini wajib diniatkan. Kalau tidak diniatkan maka tidak sah. Sholat tanpa niat nggak sah. Begitu juga puasa. Demikian juga yang sedang kita bahas zakat, ini harus ada niat. Niat zakat, nah ini akan kita bahas. Niat itu tempatnya dalam hati, saudara. Niat itu an-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya dalam hati. Nah, kenapa kita kalau ada nawaitu samagodin habis tarawih? Kenapa kok sebelum takbiratul ihram ada usolli fardul asri? Itu buat menuntun hati. Tapi tempatnya pada hakikatnya di hati. Jadi mulut usolli fardul asri, hatinya harus ada. Aku sholat fardu asri, aku sholat fardu asar. Mulut nawaitu somagodin, hatinya harus ada. Saya niat besok puasa Ramadan, melaksanakan kewajiban Ramadan tahun ini. Harus ada seperti itu. Begitu juga dalam zakat, tempatnya niat tetap di hati, tetapi untuk menuntun hati disunnahkan kita melafadzkan atau talafud bin niyah. Ada pembahasan ini di halaman 146 kalau di kitab saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Tajibu niyatuz zakati inda ifraziha au i'ta'iha. Wajiblah apa niyatuz zakati, niat zakat inda ifraziha, ketika memisahkan zakat, au i'ta'iha, atau memberikan zakat. Fayanwi al-muzakki, maka niatlah orang yang berzakat, hada fardu zakati mali, ini adalah kewajiban zakat hartaku, au nahwa dzalika, atau semisal ungkapan itu.
Dasarnya lima soha karena hadis sahih an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal atau ibadah itu binniyat, sah tidaknya tergantung dengan niat, ada atau tidaknya niat itu. Kita yang ingin membayarkan zakat harta kita, maka wajib melakukan niat dalam hati, harus ada maksud, ada qasad atau kerentak hati kita, ini adalah kewajiban zakat hartaku, minimal harus ada itu. Atau dengan semisal lafaz itu, misalnya dalam hati harus ada maksud, aku mengeluarkan kewajiban zakat hartaku, harus ada tuh. Bandingannya dengan sholat, waktu kita Allahu Akbar, mulut kita, hati kita, aku sholat asar harus ada, aku sholat fardu asar. Nah, perincian niat ini saudara, niat untuk ibadah fardu ini harus mengandung 3 aspek. Yang pertama harus mengandung al-qasdu atau maksud. Dalam contoh ini, dalam contoh niat zakat, ini nawaitu itu sudah dianggap sebagai qasdu atau maksud. Aku niat, atau ini udah mengucapkan ini, aku keluarkan ini berarti sudah ada qasdu. Yang kedua, ada yang aspek disebut dengan aspek fardiyah, harus menyebutkan fardu, ini fardu hartaku, atau aku mengeluarkan fardu hartaku, aku mengeluarkan kewajiban hartaku, harus ada kata-kata fardu atau kata-kata wajib. Kemudian yang ketiga harus ada ta'yin. Ta'yin di sini menjelaskan jenis zakatnya, karena zakat dibagi 2, ada zakat fitrah, kadang disebut sebagai zakat badan, ada zakat mal. Nah, menyebutkan ini kewajiban hartaku, berarti sudah menyebutkan kewajiban sedekah atau kewajiban zakat harta, sudah menyebutkan 3 aspek ini. Buat perbandingan, kalau kita menyebutkan niat sholat usolli itu qasad atau maksud, aku sholat itu udah maksud. Kemudian fardho itu sudah menyebutkan fardiyah, al-asri itu sudah menyebutkan ta'yin, sudah menyebutkan jenis sholatnya. Jadi kalau dalam hati cuma ada aku sholat fardu asar, udah sah, nggak usah menghadap kiblat 4 rakaat adaan karena Allah, nggak apa-apa, udah sah. Yang penting ada 3 aspek itu. Nah, demikianlah niat dalam ibadah-ibadah lain hanya mengandung 3, ini sudah dianggap sah. Aku mengeluarkan fardunya hartaku, udah cukup. Zakat fitrah misalnya, aku mengeluarkan fardunya zakat fitrah atau zakat badanku, udah cukup. Nah, tidak perlu juga dirinci, aku mengeluarkan fardu hartaku, kewajiban hartaku, yaitu harta perdagangan, nggak usah. Tidak disyaratkan atau tidak wajibkan menyebutkan tafsil, menyebutkan perincian dalam niat. Sesuatu yang tidak wajib ditafsil, tidak wajib disebutkan secara rinci, kalau salah maka bisa batal. Aku mengeluarkan kewajiban zakat hartaku, yaitu emas perak, padahal pertanian, maka batal niatnya, bisa nggak sah kalau nggak diganti. Niat ditafsir, aku sholat asar makmuman, harusnya cukup begitu doang, makmuman jadi makmum. Tapi ditafsir, aku sholat fardu asar makmum kepada Ustadz Mahmudi, taunya yang imam Bang Is, batal sholatnya. Yang suatu yang tidak diwajibkan rinci tapi disebutkan secara rinci ternyata salah, maka bisa batal. Karenanya nggak perlu dirincikan zakat harta yang dimaksud perdagangan kah atau emas perak, nggak usah, pokoknya sebutin aja, aku mengeluarkan kewajiban zakat hartaku karena Allah, udah gitu aja udah. Bentuknya nggak usah dirincikan. Nah, ini wajib dalam zakat karena sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Kalau tidak maka batal. Nah, lantas kapan kalau tempatnya niat itu dalam hati, kapan waktunya niat?
waktunya niat kalau secara umum di awal ibadah. Kita sholat di awal ibadah takbiratul ihram, kita umroh di awal ibadah waktu ambil mikot. Begitu juga ketika kita zakat, ini niatnya di awal ibadah zakat. Nah, awal ibadah zakat ini ada dua. Waktu kita pisahin punya emas misalnya 100 gram, itu kan udah nisab. Kemudian kita pisahin 2,5%-nya. Waktu kita pisahin, kita taruh laci misalnya, logam mulia, kita masukin amplop 2,5%-nya. Ini udah boleh niat. Aku niat mengeluarkan zakat, kewajiban zakat hartaku karena Allah. Udah, satu boleh di situ. Boleh juga nanti ketika ngasih ke orang, fakir miskin misalnya, saya niat dalam hati, saya niat mengeluarkan zakat harta saya wajib karena Allah. Dalam hati udah boleh. Jadi nggak perlu diucapkan juga, yang mustahil nyatakan juga nggak apa-apa. Yang penting dalam hati ada niat itu, niat mengeluarkan kewajiban zakat mal. Jadi waktunya ada di awal pelaksanaan zakat, yaitu saat memisahkan harta itu atau saat menyerahkan harta itu kepada mustahik. Nah, sedikit lagi sebelum kita pindah bab, di sini ada pembahasan sedikit tentang zakat kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Sarfuz zakati li Bani Hashimin wal Muttalibi, memberikan zakat atau membagikan zakat kepada Bani Hashim dan kepada Bani Muttalib. La yajuzu ita'u zakati, tidaklah boleh membagikan zakat li Bani Hashimin kepada keturunan Hashim, wa Bani Muttalibi dan keturunan Muttalib. Wa inin khata'a, dan meskipun telah terputus apa khumusul khumus, seperlimanya khumus. Lima sahha, karena hadis sahih an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi sadaqati, sesungguhnya sedekah ini, zakat, innama hiya, dia adalah awsakhun nas, kotoran manusia, wa innaha la tahillu li Muhammadin, dan sungguhnya sedekah atau zakat itulah tahillu li Muhammadin, tidak halal untuk Muhammad, wala li ali Muhammadin, dan juga tidak halal untuk keluarga Muhammad. Ini hadisnya hadis riwayat Imam Muslim. Kalau hadis sudah riwayat Imam Muslim, saudara, atau Imam Bukhari, sudah pasti sahih. Paling tinggi itu Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim. Ini bukan lantaran Imam Bukhari atau Imam Muslim ini ketemu Nabi, bukan, jauh masanya, tetapi syarat menentukan sahih atau tidaknya hadis paling ketat beliau ini berdua. Jadi kalau untuk beliau itu sahih, pasti untuk yang lain udah pasti, karena ketat syarat-syaratnya, kualifikasinya ini benar-benar ketat. Nah, ini Imam Muslim meriwayatkan hadis ini, tidak halal sedekah, yang dimaksud adalah zakat, tidak halal zakat untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad, kata Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian, di sini jelas bahwa yang kita kenal 8 mustahik zakat: fakir, miskin, ghorimin, amil, kemudian yang fisabilillah atau firriqab, budak, muallaf. Ini semua yang 8 ini berhak menerima zakat selama dia bukan Bani Hashim, bukan keturunan Hashim dan bukan keturunan Muttalib. Hashim ini buyutnya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Abdul Muttalib kakek Nabi, nah Hashim buyut Nabi. Keturunan Hashim ke bawah itu semuanya tidak boleh menerima zakat, haram hukumnya. Begitu juga Bani Muttalib. Bani Muttalib, keturunan Muttalib kakek Nabi, juga haram. Ini penjelasan ulama, tentunya dari sabda Rasulullah juga, innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin. Zakat haram hukumnya untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Siapa yang dimaksud dengan keluarga Muhammad? Keluarga Muhammad yang dimaksud dalam hadis ini, pembahasan zakat, yang dimaksud adalah keturunan Hashim dan keturunan Muttalib. Jadi tidak perlu atau tidak harus keturunan langsung dari Siti Fatimah, dari Sayyidina Husain, dari Sayyidina Hasan misalnya.
Kalau itu udah jelas banget itu Alu Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Nah, meskipun bukan dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, bukan dari Siti Fatimah, samping. Contohnya Nabi punya paman namanya Abbas. Abbas punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Nanti keturunan Abdullah bin Abbas nggak boleh. Walaupun itu kalau dihitung bukan keturunan Nabi dari garis Siti Fatimah, bukan. Sepupu jadi jatuhnya. Ke bawah tetap haram menerima zakat. Ini yang pernah saya sampaikan bahwa kata-kata Alu Muhammad, keluarga Muhammad, ini punya dua makna. Keluarga Muhammad punya makna yang diambil dari pengertian zakat atau pembahasan zakat. Yang dimaksud dengan keluarga Muhammad itu adalah keturunan Hashim atau keturunan Muttalib, termasuk juga anaknya Abu Lahab. Asal Islam aja, anaknya Abu Lahab Islam, maka dia haram menerima zakat. Nah kalau bukan Islam, apalagi bukan Islam. Orang mustahik itu harus wajib, mustahik itu harus orang Islam. Keturunannya Abu Jahal, dia juga haram menerima zakat, nggak boleh, walaupun dia bukan dzurriyyah. Jadi ada istilahnya itu, ada keluarga Nabi konteksnya zakat, ada keluarga Nabi konteksnya doa. Kalau konteksnya doa, keluarga Nabi adalah kullu man amana billahi wa bi Muhammadin atau kullu muslimin. Kalau konteksnya doa, yang dimaksud dengan keluarga Muhammad itu seluruh orang Islam. Contoh yang konteksnya doa yang sering kita baca, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Maksudnya bukan cuma Bani Hashim doang, tapi termasuk ketua Al-Huda. Amin ya Pak? Amin. Termasuk juga jamaahnya juga dapat salawat, yaitu ampunan dari Allah, dan juga dapat salam, yaitu kedamaian dan keselamatan dari Allah. Selama kita berselawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad, itu maksudnya juga untuk orang Islam semuanya. Ini Alu Muhammad dalam konteks doa. Jadi selawat itu konteksnya konteks doa, karena doa adalah selawat, semuanya dapat. Jadi bukan cuma dzurriyyah atau keturunan dari Fatimah, dari Sayyidina Ali, bukan hanya itu. Nah kita semua ini kalau dalam konteks doa, kita semua ini adalah keluarga Nabi Muhammad. Nah, lalu di sini ada kata-kata khumus. Khumus ini artinya 1/5. Dalam bahasa Arab itu, saudara, kalau wazannya fu'ul, maka artinya 1/4. Kalau khomsah, kan belajar dulu ya waktu ini ya, waktu madrasah di Nurul ya. Khomsatun berapa? 5. Diikutin wazan fu'ul, khumus jadinya 1/5. Salasatun atau salatun berapa salatun? 3. Kalau thuluth 1/3. Dan kalau arbaatun, kalau rubu' 1/4. Nah khamsatun 5. Kalau khumus 1/5. Dalam pembahasan zakat ini ada disinggung juga istilah khumus. Khumus itu 1/5. 1/5 yang dimaksud di sini adalah 1/5 harta tertentu, bukan zakat. 1/5 harta tertentu yang sudah digariskan oleh Al-Quran. Ini hanya untuk Rasulullah SAW dan kerabatnya. Jadi kalau mau dibagikan untuk Rasulullah atau untuk dzurriyyah Rasulullah, para sayyid, para habaib misalnya, ini nggak boleh kita bagikan dari bagian zakat. Orang fakir, bukan orang fakir, orang kaya zakat misalnya, atau orang yang punya emas banyak zakat diambil dari situ, nggak boleh kalau buat keturunan Nabi. Terus diambilkannya dari mana? Diambilkannya dari khumus 1/5. 1/5 yang dimaksud di sini, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi walir rasul fa anna lillahi khumusahu walir rasul. Ketahuilah apa yang kalian peroleh dari medan perang, fa anna lillahi khumusahu, maka milik Allah 1/5-nya,
walir rasul dan juga milik Rasulullah, walidil qurba wal yatama dan juga untuk kerabat-kerabat Rasulullah dan yatim-yatim dari keturunan Rasulullah. Khumus dalam ayat ini diambilkan dari harta rampasan perang zaman dulu, mungkin sekarang udah nggak ada perang. Karenanya mu'alif di sini menyebutkan wa inin qata'a khumusul khumus. Meskipun udah nggak ada yang namanya khumus sekarang, terputus artinya udah nggak ada khumus, tetap nggak boleh kita ambilkan dari zakat. Kalau untuk keturunan Nabi atau untuk keluarga Nabi Muhammad itu nggak boleh kita ambilkan zakat meskipun udah nggak ada khumus. Nah, khumus bisa diambil dari harta rampasan perang, kan udah nggak ada sekarang. Atau pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena ada pendapat Syiah, ada pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jumhur ulama mayoritas khumus itu 1/5 itu bisa diambilkan juga dari 2 harta yang juga terkena kewajiban zakat. Apa itu yang dimaksud, kita udah bahas kemarin, yaitu harta karun, sebutannya rikas, dan juga barang tambang. Harta karun dan barang tambang. Contoh, ada orang tambang, ada hasil tambang. Tambangnya apa aja deh pokoknya, hasil tambang. Emas misalnya, dia dapat hasil tambangnya emas. Nah, setelah dihitung itu sudah mencapai 200 gram perolehannya. Nah, 200 gram maka harus dikeluarkan dulu 1/5-nya. 1/5-nya itu harus digunakan untuk Allah dan Rasulnya. Maksudnya untuk Allah dan Rasulnya ini untuk kemaslahatan umum nanti. Boleh buat bangun jalan dan lain sebagainya. Karena kan udah nggak ada Rasulullah. Nah, jangan lupa setelah itu baru untuk dil qurba wal yatama, untuk kerabat-kerabat Rasulullah yang sekarang kita kenal dengan habaib, sayyid, boleh diambilkan dari ini, dari barang tambang. Karena barang tambang bukan kotoran. Beda sama zakat. Kalau zakat itu kotorannya orang Islam. Orang Islam yang kaya, dia punya peternakan, keluarin zakat, itu yang dikeluarin, kalau dalam emas itu 2,5%. Kalau dalam peternakan macam-macam, ada yang 1 ekor kambing, itu kotoran semua itu. Dan kotoran itu tidak layak untuk Nabi Muhammad dan tidak layak untuk keturunan Nabi Muhammad. Nggak boleh diambilkan dari zakat, tapi diambilkan dari harta temuan seperti harta karun atau dari tambang atau dari rampasan perang, tidak apa-apa. Hanya saja hadirin, harta karun yang dimaksud rikas, kita sebenarnya harta karun, padahal yaitu bahasa Indonesia sih karun. Ada yang bilang karun itu harta siapa? Harta korun. Jadi korun itu maksudnya orang kafir kan, korun ya. Korun kan orang kafir, kaya, terus hartanya dipendem. Atau ada yang bilang dulu kan korun ditenggelamkan hartanya. Nah, ada yang nemu di sini Kebayoran, berarti harta korun tuh. Hartanya karun tuh, hartanya korun. Tapi batasan dalam fikih yang dimaksud dengan rikaz itu harta yang ditemukan dalam tanah berasal dari timbunan orang-orang sebelum Islam. Kalau timbunan orang Islam sekiranya bisa diukur oleh ilmu, mungkin oleh ilmu geologi misalnya, umurnya udah berapa, dan ternyata di situ milik orang Islam, harus dicari ahli warisnya. Nah, kalau temuan itu memang temuan orang-orang sebelum Islam, maka itu baru namanya rikaz atau harta karun. Nah, itu dikeluarkan 1/5. 1/5-nya ini boleh untuk keluarga Rasulullah. Jadi yang ingin disampaikan pada bab ini, haram hukumnya memberikan zakat kepada keturunan Hashim dan keturunan Muttalib meskipun udah gak ada humus. Nah, saya tambahkan sedikit, kalau untuk humus maka boleh. Kalau untuk 1/5 dari harta tambang misalnya atau harta rikaz, maka boleh untuk keturunan Hashim dan keturunan Muttalib. Alasannya kenapa nggak boleh dari zakat, kenapa nggak boleh diserahkan kepada keturunan Rasulullah? Karena zakat itu kotorannya orang-orang, maka tidak boleh untuk keluarga Nabi yang mulia.
Naam, ad-darsus sadisu wa talatun fi siyam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.